Kalau KDM maju sebagai presiden dan Gibran menjadi wakilnya, apakah bisa cocok itu, Guru? Cocok sekali, Guru. Cocok KDM Gibran pasangan yang serasi, Guru. Pokoknya KDM dipasangin dengan sendal jepit pun tetap cocok, Guru. Dengan memposting postingan seperti itu, ya, dengan menghina KDM, mencibir KDM, dan itu penghinaan. Asli itu penghinaan. Jadi ketika mengatakan bahwa KDM itu serasi walaupun disandingkan, dipasangkan dengan sendal jepit, itu penghinaan sebenarnya. Mungkin bisa juga diusut, mungkin. Apakah itu memang bertentangan dengan undang-undang ITE atau enggak, saya kurang begitu paham. Tapi sepertinya niatnya itu memang penghinaan. Ya, tapi saya nggak bakalan benci kalian, silahkan. Mau menghina, mau mencaci maki seperti apapun ya, is okay. Itu hak kalian. Namun yang saya perlu sampaikan di sini bahwa jangan sampai ketika nanti Anda berbicara melebihi batas dan sudah melanggar, kemudian nanti dipanggil oleh pihak yang berwajib, ya, dan diproses hukum, jangan sampai nanti Anda mengatakan bahwa dikriminalisasi, ya. Itu mungkin karena salah Anda sendiri, ya, seperti itu. Mengkritik boleh, ya, silakan saja mengkritik, is okay, ya. KDM itu nggak tertutup untuk dikritik, asal kritiknya membangun, bukan nyinyir loh, ya. Bukan menghina, menghujat, mencaci, memaki. Bukan. Itu beda. Antara mencaci, memaki, kemudian juga kritik, itu beda. Ya, sangat beda sekali. Dari cara bicara, dari nada bicara, jadi intonasi, dari mimik muka, yang mengkritik benar dan yang pura-pura mengkritik atau mencibir, itu jauh berbeda. Ya, itu hak kalian. Tapi bagi para pengkritik, ya, para pengkritik KDM, jika Anda ingin mengatakan bahwa KDM itu salah, bahwa KDM tidak berpihak pada rakyat, ya, sok silakan. Datanya berikan. Nah, ini KDM tidak berpihak pada rakyat. Nah, ini KDM tidak berpihak pada rakyat. Ini buktinya. Nah, ini faktanya, yuk silakan. Tetapi ingat, jangan cuma memberikan fakta seperti begini. Tuh katanya nggak berpihak pada rakyat, warung-warung yang di pinggir jalan, yang di puncak itu kan, itu dibersihkan karena itu tidak punya perikemanusiaan, itu bla 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 bla, dengan alasan seperti itu. Kita harus paham, ya, jika tidak dibersihkan tetap yang disalahkan siapa? KDM. Kenapa puncak nggak dibersihkan, ya, dengan pedagang-pedagang yang menggunakan trotoar jalan sehingga bisa mengganggu, ya, apalagi kumuh dan lain sebagainya. Tapi kan yang salah juga KDM. Nah, sekarang, ya, sekarang dibersihkan kan salah juga. Terus harus bagaimana? Harus dibiarkan? Salah. Sekarang diambil, ditertibkan? Salah. Dengan alasan sekarang nggak dikasih kompensasi, ya. Walaupun ingat, ya, di situ itu udah berapa tahun bayar pajak? Enggak. Ada kontribusi juga enggak, izinnya enggak, itu tanah bukan tanah pribadi. Nah, ini sekarang gini, ambil lebih mana manfaat sama madorotnya, ya. Apakah kita ingin membela kepentingan perorangan, ya, segelintir orang dengan mengabaikan keperluan dan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, atau sebaliknya? Kan nggak bisa juga, ya, nggak bisa juga. Kalau sekarang contoh, ya, kalau sekarang misalkan ada tambang yang ditutup misalkan karena tambang itu merusak, ya, tidak ada izin, ilegal, memang merasa dirugikan yang di situ, yang kerja di situ, ya, memang merasa dirugikan. Tapi ketika ada bencana, ketika timbul longsor, banjir dan lain sebagainya, jalan rusak, ada kecelakaan dan banyak lain juga akibat-akibat dampak dari itu. Yang salah siapa? Yang rugi siapa? Ya kan? Apakah kita ingin mementingkan segelintir orang yang ratusan dengan mengabaikan keselamatan warga yang puluhan ribu bukan ratusan ribu? Kan nggak juga. Ya. Itu juga ada. Nggak mungkin lah sekarang menutup sesuatu, membersihkan sesuatu, menertibkan sesuatu. Nggak mungkin nggak ada aturannya. Semua pasti ada aturannya. Bahkan sebagian ada yang dikasih kompensasi lah. Ada enggak? Ya, gubernur dari dulu. Atau pemimpin siapa saja. Yang sekarang
jika ingin menggusur, jika ingin menertibkan, dikasih duit kompensasi, ya, dikontrakin, dikasih uang. Ada nggak? Belum ada. Ya, asli belum ada dari dulu. Belum ada. Siapa coba? Nggak ada. Kecuali Deddy Mulyadi. Ya, itu juga kebanyakan menggunakan dana pribadi. Ya, dana pribadi atau dana-dana yang dipangkas dari perjalanan dinas, ya, yang seharusnya berapa miliar tuh, cuma diambil 700 juta kalau tidak salah. Kurang gimana ngiritnya coba KDM. Tetapi tetap salah saja. Di mata mereka tuh apapun yang dilakukan KDM tetap salah. Asli. Gak bakalan ada benernya. Salah terus. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Ya, seperti kemarin ada yang mengatakan seperti ini. Ngapain Deddy Mulyadi itu ke Papua, ya? Jawa Barat aja masih carut marut. Ini sok-sokan berkunjung ke provinsi-provinsi luar. Urus aja nih. Itu kan ketika berangkat ke sana. Itu bahasanya seperti itu. Padahal Deddy Mulyadi itu ke sana itu KDM itu diundang untuk menjadi pembicara utama dalam acara itu. Yang namanya orang diundang, ya pasti kalau nggak ada halangan hadir lah. Nah sekarang kalian pembenci, ketika Deddy Mulyadi diundang tidak hadir, kalian pasti bilangnya sombong. Baru aja jadi gubernur udah sombong. Jadi di mana letak benarnya menurut kalian? Tidak ada kebenaran menurut kalian itu, tidak ada apapun. Ya sekarang jalan-jalan, ya kemarin yang teriak-teriak jalan ini jalan itu ya nggak diperbaiki. Oh ternyata jalan itu bukan jalan provinsi, jalan nasional, ya bukan kewenangan Pak Deddy, bukan kewenangan KDM. Tapi walaupun demikian, tetap KDM itu koordinasi dan Kementerian PU untuk membetulkan jalan. Ya seperti itulah. Tapi biarkanlah nanti hasilnya yang bicara, ya biarkan saja. Ingat, kalian para pembenci, diakui atau tidak, hati nurani kalian mengakui bahwa KDM punya kelebihan dalam hal memimpin. Asli.